Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya mengenai pembahasan soal fungsi logaritma, persamaan logaritma. Silahkan disimak. Oke, kita langsung ke yang pertama dulu. Yang A ya. 2 log x min 3 ditambah 2 log x min 2 sama dengan 1. Gimana nih? Padahal seharusnya ruas kanan dan ruas kirinya itu berupa fungsi logaritma. Nah, yang di sini ruas kanannya dia berupa konstanta. Maka kita ubah dulu ke logaritma. Kemudian yang ini ruas kirinya kan dia berupa operasi. Seharusnya kan suatu fungsi aja gitu, bukan operasi. Maka operasi logaritmanya kita ingat kalau kita punya A log B gitu ya. C gitu, A log B dikali C itu kan jadinya A log B ditambah A log C. Maka ini kita pakai buat di nomor 1 ya. Jadi kalau kita punya tambah nih, yang tadinya tambah, logaritmanya tambah, maka numerusnya kita kali ya, yang tadinya tambah logaritmanya, numerusnya kita kali. Berarti jadinya 2 log x min 2 dikali gitu ya. X min 3 dikali x min 2 ya, ini ke sini. Nah, jadi kali ya, yang tadinya tambah numerusnya jadi kali. Syaratnya adalah basisnya harus sama dulu. Kemudian sama dengan 1. 1 ini dia nilainya sama dengan, kalau basisnya 2, kita kan ngambil basisnya 2. 2 log 2. Yang hasilnya 1 kan 2 log 2 kan? Berarti sini 2 log 2. Paham ya? Nah, atau bisa juga kita jabarin lagi kalau mau dijabarin. X kali X kuadrat min 2X min 3 kali X min 3X min 3 kali min 2 plus 6 sama dengan 2 log 2. 2 log di sini jadinya X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 2 log 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini 2. Berarti artinya pada soal yang ini ya, basisnya basis sama gitu ya. Terus numerus berbeda. Maka langsung aja. Kita langsung ke penyelesaiannya dulu, baru kita lihat syaratnya gitu ya. Memenuhi nggak hasil dari penyelesaian itu, memenuhi syaratnya nggak. Maka kita cari dulu aja penyelesaiannya. Pokoknya penyelesaian itu cari yang beda yang kita sama dengankan gitu ya. Untuk soal persamaan logaritma ini intinya cari yang beda lalu sama dengankan gitu ya, lalu disama dengankan. Nah, berarti sini kan yang beda ininya beda kan. Nah, ini tidak sama dengan, maka kita sama dengankan X kuadrat min 5X plus 6 kita sama dengankan 2. Atau, ya betul. Nah, dari sini, X kuadrat min 5X tambah 6, 2-nya pindah jadi min 2 itu sama dengan 0. X kuadrat min 5X tambah 6 kurang 2, 4 ya. Sama dengan 0. Kemudian kita bisa faktorin yang ini. Jadi X min 1 gitu ya. X min 4 sama dengan 0. Kenapa, Bu? Kita lihat. Di sini kan C konstantanya ada 4. 4 itu dia perkalian antara 1 dengan 4 atau 2 dengan 2. Atau di sini juga min 1, min 4 perkalian min 1 min 4 atau min 2 dikali min 2. Sekarang kita lihat yang apabila ini dijumlahkan hasilnya min 5. 1 tambah 4 kan positif 5. 2 tambah 2, 4. Min 1 ditambah min 4 itu negatif 5. Maka kita ambil yang ini, min 1, min 4. Masukkan di sini min 1, di sini min 4. Gitu ya cara faktorin. Dari sini kita dapat X min 1 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 1 pindah ruas jadi positif 1. Ini min 4 pindah ruas jadi positif 4. Ya, jadi kita punya X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Ini jawaban sementara. Yang kedua, syaratnya harus dipenuhi dulu. Ya, ini langkah pertama dulu ya. Langkah pertama nih. Langkah kedua, syaratnya terpenuhi enggak? Syarat terpenuhi atau tidak gitu ya. Terpenuhi atau tidak. Maka kita lihat dulu. Yang pertama yang kita lihat adalah syaratnya dari basisnya dulu. Basis atau bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya kan di sini 2.
Syaratnya adalah bilangan pokok itu harus lebih dari 0, kemudian bilangan pokok tidak sama dengan 1, kemudian fungsinya. Fungsinya mana? Fungsi itu kan berarti yang ini ya, karena di sininya konstanta. Berarti konstantanya udah lebih dari 0. Pokoknya si syaratnya itu kan basis lebih dari 0, numerus lebih dari 0. Numerus itu kan ini. Ini ya, x min 2, x min 3 ini, x min 3, x min 2 ini numerus. Sini ada tulis numerus lebih dari 0. Sekarang kita lihat A-nya. A-nya 2. 2 lebih dari 0. Atau saya ganti warna deh. A-nya 2. 2 lebih dari 0. Kemudian 2 tidak sama dengan 1. Benar ya? 2 lebih 0 jelas. 2 tidak sama dengan 1 jelas. Numerusnya harus lebih dari 0. Numerusnya itu tadi. X min 3, X min 2 lebih dari 0. Sekarang kita lihat. Kita selesaikan yang ini. Dari sini kan kita peroleh X min 3. Berarti X-nya sama dengan 3 ya. Min 3-nya pindah ruas jadi positif 3. X min 2 kita dapat X-nya sama dengan 2. Cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ya. Seperti ini caranya. Jadi ini kita akarin dulu, dapat X-nya 3, yang ini dapat X-nya 2. Lalu kita buat garis bilangan. Masukkan angkanya. Yang di sini 2, yang di sini 3. Lalu, langkah berikutnya adalah substitusi si X sama dengan, ambil aja nilai di antara 2 dan 3, tengah-tengah aja yang biar gampang. Misalkan ambil 2,5 deh. 2,5. Substitusi X sama dengan 2,5 ke Fx-nya. Fx-nya kan ini. Fx-nya ini ya, X min 3, X min 2. Berarti kita masukkan Fx sama dengan X min 3, X min 2. Di sini kita cuma mau lihat apakah hasilnya negatif atau positif. Sekarang kita lihat. 2,5 dikurangi 3, 2,5 dikurangi 2. 2,5 kurang 3. Ini kan lebih kecil daripada 3, berarti hasilnya negatif. Ini lebih besar dari 2, berarti hasilnya positif. Negatif dikali positif ya hasilnya negatif. Maka di sini daerah negatif, di sini yang positif, di sini yang positif. Paham ya caranya ya? Saya ulangi lagi caranya. Pertama adalah kita akarin dulu fungsi kuadrat, si faktornya ini X min 3, X min 2 nya kita akarin jadi X-nya 3, X-nya 2, kita cari akarnya. Kemudian tulis di garis bilangan, dari 2 sama 3 ini ambil angka tengah-tengah, substitusikan lagi ke sini. Setelah disubstitusikan, dapatlah hasilnya negatif. Berarti daerah tengah ini adalah daerah negatif. Maka otomatis kanan kirinya positif. Jadi selang-seling biasanya ya. Nah, habis itu tinggal kita lihat di sini kan lebih dari 0. Lebih dari 0. Karena lebih dari 0 berarti kan dia artinya positif. Maka yang kita ambil adalah daerah yang positif. Nah, sekarang kita lihat ini. Kesini kan berarti dibacanya hasil akhirnya nih, daerah sini nih. Nah, daerah sini berarti kan kita dapat 2 ke kiri ya, berarti X kurang dari, kalau ke kiri pokoknya kurang dari ya. X kurang dari apa? Kurang dari 2. Sekarang 3 ke kanan, ya berarti lebih dari, berarti X lebih dari 3. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Kita kan punya hasilnya ini. X sama dengan 1, X sama dengan 4, memenuhi enggak? Kita lihat ya. 1 itu kurang dari 2 atau lebih dari 3? Kurang dari 2 ya. 1 kurang dari 2. Maka dia memenuhi. Sekarang yang 4. Oh, ternyata 4 lebih dari 3. Sorry, 4 lebih dari 3. Berarti memenuhi. Berarti untuk jawaban nomor 1 ini, jawabannya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Ya. Paham sampai sini ya? Kalau udah kita lanjut ke nomor yang B. Oke? Oke, kita lanjut aja. Ini ini pokoknya saya ganti. Kita lanjut aja ya ke nomor yang B. Nah, ini nomor yang B. 3 log X. Tadi udah saya hapus dulu. Yang B dulu sekarang. Tadi ini dapatnya X sama dengan 2 gitu ya. Himpunan penyelesaian nulisnya tidak seperti itu. Tulis aja kayak gini. Nilai X-nya adalah himpunan dari nilai 1, 1 sama 4 gitu ya. Tadi 1 sama 4 di sini. Nah, 1 dan 4. Sekarang kita yang B. Yang B itu kita lihat lagi, oh udah sama nih kebetulan ya. Udah sama-sama kiri kanannya itu udah berupa logaritma, berarti bisa langsung 3 log
X kuadrat min 8 sama dengan 4 log X kuadrat min 8. Kita lihat di sini. Nah, ini warna lain putih aja. Ini sama. Ya, ini sama. Si numerusnya sama. Basisnya beda ya, tidak sini aja. Tidak sama. Nah, sekarang kita lihat dia pakai rumus yang mana ya kalau misalkan basisnya beda gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu rumusnya ya. Kalau misalkan dia kasusnya basisnya berbeda, inilah ya, basis konstanta gitu ya, konstanta beda, numerusnya sama. Kita lihat di sini. Kita cari ini ya, berarti kan basis beda numerus sama. Maka hasil akhirnya adalah fx sama dengan 1. Ya, fx atau yang sama itu sama dengan 1. Oke, dari sini berarti langsung aja. Maka fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1, berarti kita masukkan di sini. Fx-nya kan ini, x kuadrat min 8. X kuadrat min 8, dia nilainya sama dengan 1. Nah, terus gimana nih? Satunya pindah ruas. Ini terus dulu min 8. Satunya pindah ruas jadi min 1 sama dengan 0. Atau x kuadrat min 9 sama dengan 0. Berarti di sini x plus 3, x min 3 sama dengan 0. Nah, dari sini seperti yang tadi ya, dari sini kita dapat x-nya sama dengan yang tadinya positif pindah ruas jadi negatif 3. Yang ini, yang tadinya negatif, pindah ruas jadi positif 3 ya. Seperti itu. Nah, terus sekarang kita masuk ke syarat. Syaratnya. Syaratnya apa nih? Syaratnya adalah yang pasti pertama basisnya dulu ya. Basisnya harus lebih dari 0. Kedua basis harus lebih dari 0. Kemudian A-nya tidak sama dengan B gitu ya. Kita lihat. A atau basis A itu lebih dari 0. A itu yang ini ya. B itu yang ini. Kemudian A tidak sama dengan 1. Lalu B lebih dari 0. B juga tidak boleh sama dengan 1. Kemudian A itu tidak sama dengan B. Kita lihat. Kita kan punya A-nya itu 3. B-nya itu 4. Maka dari sini kita dapat gitu aja ya. Nah, dari sini kita dapat 3 lebih dari 0, 3 tidak sama dengan 1, kemudian yang B. 4 lebih dari 0, 4 tidak sama dengan 1, kemudian 3 tidak sama dengan 4. Maka, karena ini semua syaratnya memenuhi, maka X sama dengan min 3 dan X sama dengan 3 inilah hasil akhirnya. Ya, X sama dengan min 3 dan X lebih dari 3. Berarti kita dapat hasil akhirnya adalah ini. Ya. Karena semua syarat memenuhi ya, semua syarat kan memenuhi nih. Maka inilah hasil akhirnya. Ya, inilah hasil akhirnya. Atau kita bisa tuliskan di sini. Sorry. Di sini X-nya adalah sama dengan min 3 dan 3. Gitu ya. Min 3 dan 3. Bisa dipahami? Kita lanjut ke yang C. Oke? Di sini aja kayaknya muat ya. Ini yang C. X log 2x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan, di sini hasilnya 2. 2 supaya basisnya sama dengan x gitu ya. Maka haruslah di sini x log x kuadrat, ya enggak? Karena kan basisnya ini harus sama dengan yang di sini supaya hasilnya 2. Berarti x log x kuadrat. Nah, sekarang kita lihat. Basisnya sama ya, basis sama. Yang beda adalah numerus. Numerus tidak sama. Maka kita cari di sini. Basis yang sama, numerus tidak sama, tetapi
keduanya berupa fungsi. Keduanya berupa fungsi. Ini basis fungsi numerus tidak sama dengan fungsi. Oh, enggak ya. Oh iya, ini ya benar ya. Ini kan hx sama hx ya. Basisnya sama-sama fungsi, kemudian numerusnya sama-sama fungsi juga tetapi berbeda fungsi. Berarti yang ini ya. Hx log fx sama dengan hx log gx. Jadi atasnya ini sama-sama fungsi karena x tadi ya, dia x bukan konstanta, dia x. Berarti dia fungsi. Sama-sama fungsi, fungsinya sama, kemudian yang ini numerusnya berbeda fungsi. Berarti pakai yang D. Yang D ini, maka hasil akhirnya adalah fx sama dengan gx. Ya, fx sama dengan gx. Kita tuliskan di sini. Maka fx sama dengan gx. Ini nomor satunya dulu ya. Langkah pertama, ini langkah kedua. Ini langkah pertama. Kita tuliskan. Fx-nya adalah ini 2x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan ini, x kuadrat. Ini kan fx nih, ini fx. Ya, yang ini gx. Yang ini ya, gx. Masukkan di sini berarti 2x kuadrat min 7x plus 6. X kuadratnya pindah jadi min x kuadrat sama dengan 0. 2x kuadrat min x kuadrat berarti tinggal x kuadrat ya. 2 kurang 1, 1. Min 7x tambah 6 sama dengan 0. Kita tinggal faktorin. Di sini x, di sini x. Karena 6, terus di sini 7, selisihnya 1, maka 1 sama 6. Karena 1 kali 6 itu 6, 1 tambah 6 itu 7. Tapi kan di sini negatif, maka di sini harus negatif, negatif. Min 1 min 6 jadi min 7, min 1 kali min 6 adalah 6. Ya, paham ya? Dari sini dapat x-nya sama dengan 1, dari sini dapat x-nya sama dengan 6. Pokoknya yang di sini negatif berubah jadi positif, sini negatif berubah jadi positif. Oke? Sekarang kita lihat syarat. Ganti warna dulu. Syarat yang kedua itu kita lihat. Oh, di sini aja. Syarat. Oke, syaratnya dulu. Apakah dia memenuhi atau tidak? Nah, ini syaratnya itu, oh ini dia. Basisnya lebih dari 0, basis tidak sama dengan 1, kemudian fx-nya harus lebih dari 0, gx juga lebih dari 0. Oke lah, kita kerjakan. Pertama, basisnya harus lebih dari 0. Berarti x harus lebih dari 0. X ini harus lebih dari 0. Kemudian x-nya tidak sama dengan 1. X tidak sama dengan 1 ya, nggak boleh 1 dia nilainya. Kemudian fx lebih dari 0. Si ini nih, dia lebih dari 0. Fx lebih dari 0. Maka si 2x kuadrat min 7x plus 6 lebih dari 0. Ya ini nggak usah dipakai. Ini kita tinggal faktorkan. Kurang lebih kalau difaktorin jadi 2xx ini 3. Bentar. 3 kali 2. Oh ya. Oh ini 3. Ini 3, ini yang 2. Nah, 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7. Gitu ya. Ini negatif, ini negatif. Paham ya? Kemudian lebih dari 0. Terus yang kedua, syaratnya adalah gx lebih dari 0. Gx-nya itu adalah x kuadrat. Oh, berarti x kuadratnya harus lebih dari 0. Ya. X kuadrat lebih dari 0. Berarti x-nya lebih dari 0. Udah ada syarat tadi ya sebenarnya x lebih dari 0. Tinggal ini nih. Yang ini kita buat garis bilangan. Dari sini kan 2x min 3, berarti kita dapat 3/2, yang ini 2. Berarti 3/2 dan 2 ya. Dari sini 2, dari sini 3/2. Kita ambil sembarang angka di sini. Misalkan 3/2 itu kan 1,5. Misalkan 1,7 deh. Di sini kan 1,7 nih. 2 kali 1,7. Coba ya. 1,7 kali 2. 14. 3,4 ya. 14 ya 3,4. 3,4 dikurangi 3. 3,4 dikurangi 3 itu berarti jadinya negatif. Kita cuma mau nyari daerah positifnya ya. Positif. Nah, kemudian yang ini masukkan tadi. 1,7 kurang 2 jadi negatif dong. Jelas ya. 1,7 dikurangi 2 jadi negatif. Karena lebih kecil 1,7. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Maka masukkan di sini negatif. Berarti di sini positif. Di sini positif.
positif yang kita ambil adalah lebih dari 3/2 atau lebih dari 2. Nah, berarti jawabannya yang kita ambil adalah yang ini aja. 1 ini nggak masuk, karena apa? 1 sebenarnya masuk ke syarat yang ini ya. 1 itu kurang dari 3/2. Tetapi, di sini syaratnya X tidak sama dengan 1. Berarti 1 ini nggak boleh kita pilih. Yang kita pilih adalah ini. Ini nggak dipilih. Dipilih adalah ini. X sama dengan 6. Berarti dari sini yang C ini yang memenuhi hanya X sama dengan 6. Berarti nilai X-nya adalah 6 gitu ya. Bisa dipahami anak-anak. Kalau belum bisa coba diputar ulang videonya pelan-pelan. Nah, mungkin Ibu cuma bisa jelasin sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.